Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Slide pertama akan dijelaskan oleh Naila, riwayat hidup Umar bin Khattab. Baik, riwayat hidup Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uja bin Riyah bin Qurt bin Abdi bin Ka'ab dari Bani Adi. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Bani Adi merupakan suku yang terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Nasab Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad SAW bertemu pada nenek mereka yang bernama Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisin al-Qadawi. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah pada tahun 581 Masehi. Asal dari lingkungan keluarga yang tidak beragama Islam. Umar bin Khattab mudanya adalah seorang pegulat dan orator yang ulung. Ia merupakan salah satu sahabat yang telah mengenal baca tulis dan berdagang sebagai usahanya yang paling utama. Sebelum masuk Islam, Umar merupakan musuh Islam yang paling kejam, ganas, dan beringas menentang Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Atas hasutan Abu Sufyan, ia bermaksud membunuh Nabi Muhammad SAW dengan sebilah pedang yang terhunus di tangannya. Ketika dalam perjalanan, ia mendengar berita bahwa adik perempuannya Fatimah telah masuk Islam bersama suaminya yang bernama Said bin Zaid. Umar menjadi berang terhadap mereka berdua dan bermaksud menyiksanya. Ketika Umar mendapatkan mereka sedang melantunkan Al-Quran dengan suara yang indah dan merdu. Redamlah emosi Umar. Setelah itu, ia segera menemui Nabi Muhammad dan menyatakan masuk Islam pada tahun kelima dari masa kenabian. Umar terkenal dengan seorang pemberani, tidak mengenal takut, dan tidak mengenal bingung dan ragu. Ia juga menerima gelar Al-Faruq yang artinya pemisah atau pembeda antara hak dan yang batil. Islamnya Umar bin Khattab memberikan pengaruh yang besar bagi perjuangan Nabi Muhammad SAW dan perkembangan agama Islam. Hal ini dikarenakan Umar adalah seorang yang tegas dalam membela syiar agama sehingga tidak ada seorang pun dari kalangan Quraisy yang berani menentangnya. Bahkan setelah Umar masuk Islam, agama Islam semakin terbuka dan bergairah. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar menjadi khalifah kedua pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Masa kekhalifahannya cukup lama, yakni 10 tahun. Di akhir hayatnya, beliau ditusuk oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah atau dikenal dengan nama Feroz ketika sedang sholat subuh di Masjid Nabawi pada hari Rabu tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Disebut agama Nasrani dan menjadi hamba sahaya, Mughirah Ibnu Abbas telah ditawan tentara Islam di Nahawan. Beliau membunuh Khalifah Umar karena dendam pembesar Persia dan pendukungnya terhadap Umar yang telah melenyapkan kekuasaan mereka dari kerajaan Persia. Setelah 3 hari sejak peristiwa penusukan itu, Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 29 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dalam usia 63 tahun. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah melalui penunjukan sesudah memusyawarahkan dengan kaum muslimin ketika Abu Bakar sakit. Sahabat berkumpul dan Abu Bakar bertanya kepada para sahabat. Beliau mengatakan bahwa ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Menurut Abdul Al-Wahhab Nazar, umat Islam terbagi menjadi 2 kelompok dan menetapkan
bahwa pimpinan mesti berasal dari kelompoknya. Hal itu terjadi karena Nabi Muhammad SAW tidak menentukan penggantinya sebelum wafat. Apabila Abu Bakar membiarkan kursi khilafah kosong ketika ia meninggal, maka umat Islam diperkirakan akan kembali pada perdebatan seperti terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Bahkan Jala bahkan Jalaluddin Al-Suyuti kan bahwa kekosongan pemimpin akan melahirkan fitnah yang lebih parah dan lebih dahsyatnya lagi dibandingkan dengan adanya fitnah dari orang-orang murtad. Sementara itu, kaum muslimin sedang melakukan peperangan melawan Persia dan Romawi. Jadi sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya kepada para sahabatnya, saya jelasin lagi ya, tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Nah, beliau itu kepada para sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Asyid bin Hudair dari kaum Muhajirin dan Ansor. Pada umumnya, mereka setuju tuh dengan si Abu Bakar, dan kemudian disetujui oleh kaum muslimin dengan serempak. Nah, ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuannya agar ketika sepeninggalan beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masa khalifah. Nah, keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh umat Muslim, sehingga mereka secara beramai-ramai membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, dengan demikian, keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri, namun persetujuan dari umat muslim semua. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai khalifatul atau pengganti Rasul, tetapi sebagai Amirul Mukminin atau pengurus orang-orang mukmin. Nah, setelah itu Umar menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Begitu proses pengangkatan dari Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar mengenai keberhasilan yang dicapai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Baik, di sini saya akan menjelaskan keberhasilan yang dicapai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di sini ada 3 ya. Ada penataan administrasi pemerintahan, melakukan ijtihad, dan perluasan wilayah. Oke, kita ke penataan administrasi pemerintahan. Pada masa ini, negara Islam Madinah sudah bersentuhan dengan negara-negara luas yang sudah maju, negara-negara luar yang sudah maju, seperti Persia dan Bizantium. Dalam kepemimpinannya, Umar tidak hanya melanjutkan kebijakan pemerintahan Abu Bakar dalam perluasan wilayah Islam keluar semenanjung Arabia, namun mengadakan pembaruan administrasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Umar dianggap sebagai peletak dasar kedaulatan Islam. Beliau membentuk majelis permusyawaratan anggota dewan dan memisahkan lembaga pengadilan. Beliau juga mendaftar seluruh kekayaan pejabat yang akan dilantik untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi. Siapkan anggaran pendapatan dan belanja negara putih pemasukan dari pajak kepala dan khoroj pajak tanah. Pengeluaran untuk gaji pejabat dan militer, gaji insentif bagi pejabat sesuai tanggung jawab pengadilan, serta menempa mata uang. Dan yang kedua, prestasi Umar bin Khattab adalah melakukan ijtihad. Di kalangan fuqaha atau ahli fikih,
Rumah dikenal sebagai sahabat berada melakukan ijtihad, namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah. Ijtihad yang meliputi berbagai masalah kehidupan, baik dalam bidang ibadah maupun bidang-bidang kemasyarakatan lainnya. Bidang peribadatan antara lain 4 takbir dalam sholat jenazah, penyelenggaraan sholat tarawih berjamaah, penambahan kalimat as-sholatu khairum minan naum dalam azan sholat subuh. Dalam bidang kesejahteraan umat adalah pemberian gaji bagi para imam dan muazin, pengadaan lampu penerangan dalam masjid-masjid, pengorganisasian khotbah-khotbah, pendirian baitul mal, penghapusan pembagian tanah rampasan perang, pembangunan terusan dan kota-kota seperti Basroh, Kufah, dan pembangunan sekolah-sekolah. Dalam bidang hukum, prestasi Umar adalah mengenai pembagian harta warisan, perumusan prinsip qiyas atau talak 3, pendirian pengadilan-pengadilan, pengangkatan para hakim, pemakaian cambuk dalam melaksanakan hukum badan, penetapan hukuman 80 kali bagi pemabuk, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada perluasan wilayah. Ekspansi yang terjadi pada masa Umar bin Khattab merupakan gelombang ekspansi, yakni melalui melanjutkan ekspansi yang telah dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini terjadi ekspansi kekuasaan Islam secara besar-besaran sehingga lebih dikenal periode Futuhat al-Islamiyah atau perluasan wilayah Islam. Mula-mula tentara Islam menguasai Damaskus tahun 635 Masehi. Setahun kemudian mengalahkan tentara Bizantium di pertempuran Yarmuk sehingga seluruh wilayah Syria jatuh ke dalam kekuasaan Islam. Keberhasilan perluasan Islam pada masa Umar bin Khattab itu telah mengagumkan semua pihak. Hal itu disebabkan kecerdasan, keberanian, ketegasan sikap ditambah dengan kemampuan manajemen yang baik yang dimiliki Umar dalam memimpin negara baik sipil maupun militer. Perluasan wilayah itu dilakukan dalam rangka memperkenalkan Islam sebagai suatu ajaran agama yang baik dan menyelamatkan manusia dari kerusakan, di samping memprotek masyarakat Muslim dari gangguan musuh dan memberi proteksi kepada umat yang merasa dirinya sedang tertindas. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam memberikan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.